Morning, students. Our topic today is procedure text. I want to explain about the definition, purpose, or social function, generic structure, and language feature of procedure text. We start from what is procedure text. Apa sih teks prosedur itu? Procedure text is a kind of text that gives you instruction how to make something or how to do something. Jadi, teks prosedur itu salah satu jenis teks yang memberikan instruksi tentang bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Sekarang, what is the purpose or social function of procedure text? Apa sih tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur? To tell the readers how to make something or how to do something through a sequence of action or steps. Jadi, memberitahukan si pembaca bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, ini adalah teks prosedur yang kita pelajari di kelas 9. We have recipes, resep makanan, minuman, manuals, buku petunjuk. Itu biasanya ada ketika kalian beli barang, biasanya barang elektronik, di dalam kotaknya itu ada manuals, buku petunjuk penggunaan itu. Nah, sekarang why do we need to read the recipe? Khusus untuk resep, kenapa harus baca resep? To get the best result, to make very nice food and drink. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik pastinya berupa makanan dan minuman yang enak. Kemudian to avoid unnecessary waste. Jadi menghindari mubazir. Jadi kalau sesuai resep kan bahan dan jumlah bahan itu tepat takarannya. Jadi nggak ada yang mubazir atau terbuang. Kemudian why do we need to read the manuals? Kenapa mesti harus baca manuals? Yang pertama, to avoid accident. Misalnya kalian beli kompor gas, kalau nggak baca buku petunjuk atau manualsnya bisa jadi terjadi accident gitu loh, kecelakaan. Kemudian yang kedua, to avoid damage or unnecessary waste. Menghindari kerusakan atau kerugian yang tidak diperlukan. Jadi makanya baca petunjuk, siapa tahu barangnya rusak karena kamu atau kita makainya sesuai pengetahuan kita, nggak sesuai petunjuk si pembuat atau produsen barang. Oke, ini dia generic structure atau struktur text procedure secara umum. We have goal or aims, ada tujuan, tools or equipment, alat, ingredients, bahan, steps or instruction adalah langkah-langkah. Dan yang paling penting biasanya di sini yang selalu ada itu goal, ingredients, dan steps untuk resep. Tapi kalau untuk manuals biasanya ada goals, ada tools, dan ada steps. Untuk manuals itu nggak ada ingredients karena dia bukan membuat sesuatu tapi menjelaskan cara melakukan sesuatu gitu ya. Sekarang kita lihat goal, aims, tujuan dari sebuah teks prosedur. Biasanya ditemukan pada judul. Kalau tools or equipments berisi daftar alat-alat yang dibutuhkan. Kita lihat contoh, how to make dalgona coffee. Nah sekarang kalau ada pertanyaan untuk teks ini, what is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks ini? Jangan sampai tidak bisa menjawab. Kita kembali ke fungsi sosial. To tell the readers how to make something. Jadi kalau untuk teks ini, fungsi sosialnya to tell the readers how to make dalgona coffee. Seperti itu. Kemudian toolsnya, alatnya ada whisker, glass, and spoon. Ada pengocok, kayak buat pengocok kue itu. Bisa juga mixer di sini, glass or spoon. Berikutnya ada ingredients, daftar bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada steps or instruction, berisi langkah-langkah pengerjaan, cara membuat sesuatu secara berurutan. Kita lihat ingredients-nya. A spoon of instant black coffee.
sendok kopi hitam instan, 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, a spoon of water, sesendok air, 200 ml fresh milk, 200 ml susu segar, kemudian ice cubes, es batu. Nah, untuk step or instruction itu mesti berurutan dari awal sampai akhir. First, mix the coffee, sugar, and water in the glass until creamy. Jadi yang pertama, campur kopi, gula, dan air di dalam gelas sampai creamy, berbentuk krim gitu. Kemudian second, pour the milk into the glass. Tuangi susunya ke dalam gelas, jadi susu duluan. After that, add some ice cubes. Setelah itu, tambahkan beberapa es batu. Then, stir them well. Kemudian aduk mereka semuanya. Yang diaduk ya es batu, susu, dan campuran kopi tadi. Kemudian finally, it is ready to serve. Siap untuk disajikan. Seperti itu untuk step atau langkah-langkah. Jadi ini secara umum teks prosedur teks dalam bentuk resep. Kemudian kita ambil ini adalah kegiatan kita yang pertama dari generic structure yang 4 ini. Untuk goal tadi sudah cukup jelas, ada pada judul. Kemudian kita akan khusus memberi perhatian terhadap ingredients. Jadi menjelaskan how to state the ingredients in the recipe. Bagaimana sih orang menyatakan resep itu bahan dalam sebuah resep. Ternyata tidak hanya prosedur teks yang memiliki struktur, bahan dalam sebuah resep juga punya struktur atau punya bagian-bagian. Jadi ingredients consist of, jadi bahan dalam sebuah resep itu terdiri dari ada 4 bagian loh ternyata. Yang pertama ada amount or number, jumlah bahannya. Jumlah bahannya itu biasanya pakai 1, 2, 3, 4 kalau benda atau bahannya bisa dihitung. Sekarang kalau misalnya bahannya nggak bisa dihitung satuan 1, 2, 3, 4, kalau misalnya kayak air kan nggak bisa berapa air yang diperlukan kan, nggak bisa bilang 5 air kan, nggak seperti itu. Jadi biasanya dia pakai satuan cup, gelas, kemudian spoon, tablespoon, jadi pakai gram, pakai mililiter untuk nyatakan amount-nya, jumlah. Kemudian berikutnya adalah jenis bahan, the kind, dan yang seterusnya adalah bahannya itu sendiri, the things, barangnya, dan yang terakhir adalah action applied to the thing, tindakan yang dilakukan terhadap si bahan tadi. Kita lihat di sini Ibu tampilkan sebuah teks prosedur ya, tapi yang cukup hanya ingredients dengan goals. Di sini goalnya how to make novel apple pudding. Jadi kalau ditanya what is the goal atau what is the purpose of the text, tujuan teksnya apa? To tell the readers how to make novel apple pudding gitu ya. Nah, berikutnya ini bahannya. Mari kita analisis bahannya. Ada 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Nah, kalau kita mau menganalisis bahan, ini kita pakai tabel seperti ini, tabel analisis bahan. Jadi ada jumlah bahan, ada jenis, kemudian ada bahannya, bendanya atau barangnya, kemudian ada tindakan yang harus dilakukan. Kita mulai dari yang pertama, ada 4 green apples. Berarti kita mulai dari kolom yang pertama jumlah bahan. Kelihatan di sini jumlahnya adalah 4. Nah, ini diisi sudah 4. Kemudian ada green apples, apel hijau. Jadi dari dua kata ini yang mana yang masuk barangnya atau bahannya, yang mana yang jenisnya. Nah, ternyata bahannya itu adalah apples. Dan jenis apples-nya atau jenis bahannya adalah apples hijau. Sekarang yang berikutnya action applied. Apa yang dilakukan terhadap si bahannya itu. Nah, kita lihat yang dilakukan terhadap bahan ini. Biasanya ditandai dengan kata kerja bentuk ketiga. Ini sudah Ibu tandai merah. Peeled, cored, and thickly sliced. Kalau kita
Artikan kalau peel aja, nggak ada akhiran ed-nya, itu artinya kupas. Nah, kalau untuk struktur tindakan yang dilakukan, berarti itu dia berupa kata kerja bentuk ketiga, verb 3, tapi maknanya pasif. Jadi kalau di sini peel aja, kupas. Tapi kalau peel, dikupas, core. Core artinya dibuang bagian tengah apel yang ada bijinya itu. And thickly sliced. Kalau slice aja kan potong. Kalau sliced itu dipotong. Jadi dikupas, dibuang bagian bijinya, kemudian dipotong tebal-tebal gitu ya. Nah, ini yang dilakukan terhadap si bahannya yaitu apel tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bahan yang kedua. A quarter cup or 45 gram self-raising flour sifted. Nah, sekarang jumlahnya ada 1/4 cangkir. Kalau ditimbang itu sekitar 45 gram. Jadi tulis aja di sini quarter cup atau 45 gram. Jadi dibuat seperti itu. Nah, ini ibu kecilinnya. Oke, kemudian kita lihat bahannya apa sih gitu ya. Self-raising flour. Self-raising flour ini tepung ya. Tepung yang self-raising. Artinya tepungnya itu tepung udah jadi. Di dalam tepungnya itu ada tepung terigu, sudah ada garam, sudah ada baking powdernya. Kayak sodanya sudah ada. Jadi ada memang khusus orang jual tepung yang sudah self-raising ini, udah dicampur sama baking powder sama garam. Nah, sekarang kita akan buat di sini thing-nya adalah flour, tepung. Jenis tepungnya apa? Kita lihat nih kayak green apple tadi di belakang flour-nya ini adalah jenisnya. Jadi yang sudah self-raising gitu, yang sudah dicampur gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian diapain bahannya itu? Nah, ini sifted. Kalau sip aja ayak saring. Kalau sifted artinya disaring, diayak. Oke, tinggal diketik saja di sini sifted. Nah, seperti itu. Kita analisis lagi bahan yang ketiga. 60 gram butter or margarine cubed. Berapa jumlah bahannya? Ada 60 gram. Kita isi di kolom jumlah 60 gram. Kemudian bahannya apa? Butter or margarine. Kita isi bahan di sini ya, thing. Butter or margarine. Sekarang ada nggak sih jenis butter atau margarin jenis apa gitu? Dijelasin di sini. Tidak ada, karena butter or margarine ini artinya butter atau berarti sama-sama bahan. Tapi untuk jenisnya tidak ada. Tapi apa yang dilakukan? Ada cube. Ini mungkin butter or margarine yang padat ya. Jadi cube, dipotong dadu gitu, kotak-kotak. Gimana kalau kain yang nggak ada, jenis bahan yang nggak ada, Bu? Ya dikosongi aja seperti ini. Nggak apa-apa, kosong, nggak masalah. Nah, sekarang di sini berikutnya ada a half cup or 100 gram caster sugar. Jumlahnya ada 1/2 cup, setengah cangkir, atau kalau ditimbang itu 100 gram. Apa caster sugar? Caster sugar itu gula pasir. Jadi di sini bahannya adalah gula. Kita isi aja gula, sugar. Jenis gulanya gula apa? Kan banyak gula aren, gula kelapa, ada gula pasir. Oh, gula pasir yang butiran kecil. Jadi tulis aja jenisnya adalah caster. Seperti itu. Ada action applied-nya? Oh, nggak ada. Jadi kalau nggak ada, dikosongi aja. Jangan dipaksa ada gitu ya. Nah, sekarang berikutnya bahan yang terakhir di sini ada 1/4, 1¼ cups or 300 ml water. Kita isi aja jumlahnya di sini 1/4 cups atau 300
ml. Bahannya apa tadi? Air.